Halo, perkenalkan nama saya Arif Rohman Wibowo dari kelas TI 20H. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ambil di jurusan Teknik Industri, yaitu Operasional Riset 1. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal untuk persamaan linear atau grafik. Langsung ke contoh soalnya saja. Yang pertama itu ada sebuah perusahaan menghasilkan dua barang, meja dan kursi. Harga masing-masing barang dan kebutuhan sumber daya terlihat pada tabel berikut. Bahan mentah, buruh, serta harga per unit ada di tabel semuanya. Di samping itu, menurut bagian penjualan, permintaan meja tidak akan melebihi 4 unit. Untuk itu, kita harus bisa melihat atau memahami dari tabel yang disediakan di sini. Di sumber daya, meja, kursi, sumber daya yang tersisa juga. Di mana bahan mentah untuk meja 1, kursi 2, kemudian sumber daya yang tersisa yaitu 10. Untuk buruh yaitu untuk meja 6, kursi 6, dan sumber daya yang tersisa yaitu 36. Sedangkan harga unit untuk meja 4 dan untuk kursi 5. Sebelum masuk ke penyelesaian, kita tentukan dulu nih variabelnya. Ada dua kan variabelnya di tabel tersebut, yaitu ada meja dan kursi. Di mana kita ambil misal nih, misal X itu tuh jumlah meja yang diproduksi, dan Y itu untuk jumlah kursi yang diproduksi. Nah, kemudian kita tentukan tujuannya, itu maksudnya Zmax atau Zmin. Dikarenakan jumlah meja atau permintaan meja tidak melebihi dari 4, maka untuk kasus seperti ini masuknya itu maksim untuk Zmax. Maka yang dihasilkan adalah 4X plus 5Y. Di mana 4X plus 5Y merupakan harga per unit untuk meja dan kursi. 4 untuk meja dan 5 untuk kursi. Kemudian kita tentukan batasannya. Batasannya itu BM atau bahan mentah, di mana BM itu adalah 1 untuk meja dan 2 untuk kursi. Maka rumus yang dihasilkan adalah X plus 2Y kurang lebih dari sama dengan 10. 10 ini merupakan sisa sumber daya yang tersisa. Kemudian B untuk buruh yaitu 6X plus 6Y kurang lebih dari sama dengan 6. Nah, dari yang soal kita baca tadi ya, di sana kan meja itu permintaannya tidak melebihi dari 4, maka minimal produksi X itu kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini nih. Kemudian X Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke sesi penyelesaian. Untuk yang pertama, kita diambil di bahan mentah, di mana itu X plus 2Y kurang dari sama dengan 10, tapi di sini menjadi sama dengan 10. Karena kita itu mau mencari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, kita ambil contoh nih, misal Y itu 0. Kalau Y 0, maka X-nya itu berapa gitu kan. Y 0. Maka kita masukkan nih Y-nya. X plus 2 dikali 0 sama dengan 10. Sama dengan X sama dengan 10. Kenapa tinggal X doang? Karena 2 kali dikali 0 itu hasilnya kan 0. Jadinya kan sama aja X plus 0 ditambah, maaf, X plus 0 sama dengan 10. Maka sama aja dengan X sama dengan 10. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Kita ambil misal nih, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Gitu kan. Nah, kita masukkan nih angka 0 itu di X, variabel X. Nah, variabel X diganti 0, hasilnya maka 0 ditambah 2Y sama dengan 10. Kemudian 2Y sama dengan 10 atau Y sama dengan 5. Nah, maka dihasilkan untuk X dan Y di sini adalah 10 dan 5. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu untuk buruh, yaitu 6X plus 6Y sama dengan 36.
Sama seperti tadi, kita ambil misal aja. Misal Y-nya itu 0. X-nya itu berapa sih gitu kan. Kita masukkan ke variabel Y, 0 ini. Nah, bisa dilihat ini hasilnya adalah 6X sama dengan 36. Atau X sama dengan 6. Nah, X-nya udah ketemu nih. Kita cari Y-nya itu berapa sih gitu kan. Kita ambil misal lagi nih. Misal X-nya yang 0. Maka Y-nya berapa? Nah, di sini dihasilkan Y-nya itu 6. Maka X Y yaitu 6 dan 6 atau 6,6. Kemudian X sama dengan 4. X-nya udah ketahuan nih 4. Y-nya berapa? Sudah pasti Y-nya 0. Kemudian yang keempat yaitu X, Y. Dua-duanya 0. Ya pasti 0,0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan ya hasilnya untuk semuanya ini. Tinggal kita masukkan saja ke grafiknya. Nah, di sini kita masukkan hasil yang sudah kita hitung tadi. Untuk yang pertama tadi kan hasilnya 10,5. Nah, 10-nya itu di sini X. Ini yang pertama ya, 10,5. Nah, tarik garis ke sini. Dari X ke Y, 10 ke 5. Kemudian yang kedua tadi kan 6,6. Kita tarik dari sini X, 6 ke Y, 6. Kemudian yang ketiga adalah 4,0. Nah, 4,0 ini bukan 4 ke sini gitu kan, tapi 4 ke atas. Nah, ini 4,0. Kemudian yang keempat, tadi kan 0,0 ya di sini. Nggak usah kita gambar gitu kan. Kemudian, habis setelah itu kita arsir nih. Karena ini masuknya maksimasi, maka arsirannya itu tidak boleh ke atas. Karena kalau ke atas itu berarti minimasi, yaitu ke bawah. Karena ini maksimalnya itu segini nih, di sini. Di area-area ini maksimal. Nah, ini maksimal. Nah, kita arsir nih. Yang pertama 10,5 kita arsir ke bawah. Nah, di sini kita arsir. Kita arsir ya, mana ada arsirannya nggak ya? Udah deh. Ini kita arsir ya. Kemudian yang kedua tadi 6,6 ya. 6,6 itu kita arsir juga ke arah sini nih ke bawah. Yang ke arah 0 gitu. Nah, kemudian 4. Yang ketiga adalah 4,0. Nah, kita arsir berarti ke arah sini. Ini kita arsir. Nah, ini kan udah kita arsir semua nih. Ini ke bawah semua, ini ke sini juga, ini ke sini juga gitu kan. Nah, dari semua ini daerah mana sih yang arsirannya itu terkena semua garis-garis ini ya. Nah, 10 sama 5 kan masuk ke ini nih, misal ada kolom ini nih, kolom ini. Ini terlewati kan oleh 10,5, tapi nggak terlewati oleh 6,6. Maka ini nggak termasuk, ya kan? Kemudian, kenapa yang ini nggak termasuk? Karena untuk yang 10,5 memang iya di sini masuk ke sini juga arsirannya. Tetapi untuk yang 4,0 itu tidak terkena area ini karena arahnya itu ke sini, kecuali kalau dia ke sana ya. Nah, intinya itu semuanya area yang kita pilih itu area yang terkena arsiran dari semua garis. Ya kan? Nih, kenapa ini saya kasih titik ya? Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E ya. Kenapa yang dipilih itu yang ini? Karena arsiran ini itu dilewati oleh semua garis gitu kan. Nah, 10,5 itu melewati ini, coba lihat. Melewati ini. Kemudian 6,6 juga melewati ini. Serta untuk 4,0 juga melewati ini. Nah, maka yang dipilih adalah yang ini. Nah, setelah kita buat ini ya grafiknya ya. Tadi kan ada 5 titik nih. Titik A, B, C, D, dan E gitu kan. Di mana titik A itu
berada di koordinat 0,5 gitu kan. Nah, kita masukkan nih rumusnya dari Zmax ini. Zmax kan tadi kan dapatnya kan 4x plus 5y. Nah, kita masukkan x-nya kan 0, y-nya 5 ya. Kita masukkan nih, berarti 4 kali 0 tambah 5 kali 5. Ya, hasilnya 25 gitu kan. Kemudian yang B itu kan tadi ada di titik perpotongan 1 dan 2 gitu kan. Nah, karena di perpotongan 1 dan 2 kita ya ambil sampel, bukan ambil sampel, kita perpotongannya itu kita ambil dua ini. Dua apa? Inilah intinya. Dua ini kita eliminasi gitu kan. Kita cari nilai X-nya itu berapa sih gitu kan. Nah, kita cari nilai X-nya, caranya gimana? Untuk perpotongan apa? Untuk yang pertama kan tadi X plus 2Y sama dengan 10 ya. Dan untuk yang kedua adalah 6X plus 6Y sama dengan 36. Perpotongan yang kedua. Untuk mencari X, berarti kan kita harus menghilangkan Y ini kan. Menghilangkan variabel Y yang ada di sini gitu kan. Gimana sih caranya biar bisa hilang gitu kan. Nah, berarti kan uh, salah satunya itu harus ada yang disamakan. Misal nih, yang tertinggi kan 6. Berarti yang dua ini harus kita bikin 6. Nah, untuk bisa menjadi angka 6, itu dikalikan berapa? Nah, ini dikalikan 3. Berarti untuk X plus 2Y sama dengan 10 itu dikalikan 3. Maka di sini dihasilkan 3X plus 6Y sama dengan 30. Dan untuk 6x plus 6y sama dengan 36 itu tetap dikalikan 1, nggak dikalikan 2 atau 3 enggak. Karena ini nilainya itu untuk variabel yang y ini itu udah 6. Udah 6, maka 6 kurangin 6 kan 0. Nah, kita bisa lihat nih, berarti 3x min 6x itu hasilnya adalah min 3x. Maaf, bukan min 3x ya. 3x min 6x hasilnya adalah min 3x. Sama dengan 30 dikurangi 36 sama dengan min 6. Nah, dari sini kita cari nilai x nih. X, berarti x-nya kan 2. 2 ini dihasilkan dari min 6 dibagi min 3. Hasilnya 2. Nah, setelah itu baru kita cari nilai y-nya. Kita ambil salah satu di sini yang paling enak buat ngitung lah, paling kecil angkanya. Nah, kita masukkan nih angka apa variabel x yang udah ketemu ini, apa nilai x maksudnya yang udah ketemu kan 2. Nah, kita masukkan nih, berarti kita ambil yang ini ya karena itu nilainya lebih kecil jadi lebih gampang buat dihitung. Nah, kita masukkan ke sini nih, berarti x plus 2y sama dengan 10. Kita masukkan nih duanya. Berarti 2. 2 plus 2y sama dengan 10. Nah, hasilnya adalah 2y sama dengan 10 min 2. 2 dipindahkan ke ini samping angka 10 dari plus jadi ke minus ya. Maka hasilnya adalah 2y sama dengan 8 dan y sama dengan 4. Nah, di sini udah ketemu nih x-nya 2, y-nya 4. Kita masukkan ke Zmax. Zmax kan tadi 4x plus 5y gitu kan. Sama dengan, nah berapa nih? Berarti 4 dikali x-nya 2 ditambah 5 kali 4. 4 ini y-nya 4. Maka hasilnya adalah 28. Nah, kita lanjut ke yang ke C ya. Untuk titik C tadi ada di perpotongan 2 dan 3. Untuk perpotongan 2, nilainya itu ada 6x plus 6y sama dengan 36. Dan untuk x sama dengan itu 4. Yang untuk perpotongan ketiga gitu kan. Nah, x-nya kita udah tahu nih nilainya. Oh, x-nya 4 gitu kan. Berarti kita tinggal nyari nilai y-nya. Nah, kita masukkan aja 6 dikali 4. 4 ini nilai x ya. Plus 6y sama dengan 36. Nah, maka hasilnya 24 plus 6y sama dengan 36. 6y sama dengan 36 dikurangi 4. 6y sama dengan 12, y sama dengan 2. Nah, di sini udah ketemu nih x-nya 4, y-nya 2. Kita masukkan ke rumus Zmax. Nah, Zmax tadi masukin nih, berarti 4
dikali 4 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 26. Nah, untuk yang titik D tadi kan 4,0 gitu kan. Nah, 4-nya itu udah pasti nilai X, Y-nya itu 0. Ya, kita langsung masukkan saja ke setmax-nya. Berarti 4 kali 4 tambah 5 kali 0, hasilnya 16. Untuk E, karena nilainya ini 0 semua, sudah pasti setmax-nya 0. Nah, tadi kan kita udah ini ya, ngitung untuk nilai untuk A, B, titik A, B, C, D, dan E ya. Nah, di sini kan karena keuntungannya max, berarti kita cari yang paling tinggi gitu kan. Nah, maka keuntungannya yaitu max adalah 28 dengan X yaitu nilainya 2 dan Y adalah nilainya 4. Nah, sekian. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, contoh soal selanjutnya, yaitu metode simplex untuk kasus meminimalkan. Di mana metode simplex untuk masalah meminimalkan tidak terlalu berbeda dengan metode simplex untuk memaksimalkan. Perbedaannya yaitu hanya di masalah memaksimalkan dan masalah meminimalkan. Di mana untuk pemilihan kolom kunci untuk maksimal itu nilai Z, J, min, CJ itu negatif yang paling besar. Sedangkan yang minimalkan itu yang positif yang paling besar. Nah, untuk contoh soalnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Misal nih ada soal meminimalkan X sama dengan 2X plus 3Y itu dengan kendala 2X plus Y lebih dari sama dengan 10 dan X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Gitu kan. Nah, di sini kita itu akan meminimalkan nilai ini ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk penambahan S. Nah, kalau misalnya nih kurang dari sama dengan, di ininya, kendalanya kita tambahkan S. Cuma tergantung ininya, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan itu ditambah S. Sedangkan kalau lebih dari sama dengan itu dikurang S. Maka kendala yang awalnya dari 2X plus Y lebih dari sama dengan 10, hasilnya menjadi 2X plus Y min S1 sama dengan 10. Nah, untuk yang X plus 2Y lebih dari sama dengan 8 menjadi X plus 2Y min S2 sama dengan 8. Nah, di sini kita udah ketemu nih variabelnya, berarti kan ada 4 ya. Ada X, ada Y, S1, dan S2. Nah, ini nih, X, Y, S1, dan S2. Nah, kita masukkan nih di sini. Nih, X 2, kemudian Y-nya 1, S1, S1-nya min 1 ya, min 1 ini karena depannya ada minnya, gitu kan. Kemudian yang S2-nya 0. Untuk X-nya yaitu 1, yang Y-nya 2, S1-nya pasti 0, kemudian S2-nya, oh maaf ini seharusnya min 1 ini min 1 sini. Min 1 bukan 1. Maaf. Ini harusnya min 1. Nah, ini kan min 1. Nah, udah ketemu nih. Nah, kira-kira ini kita masih bisa apa namanya? Ini kan belum ini ya. Kita belum matrik identitas ya. Nah, makanya kita itu harus ada nyari apa? Matrik identitasnya dulu gitu. Bukan nyari apa namanya? Ada penambahan variabelnya. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi kan udah ketemu nih 2X plus Y min S1 sama dengan 10. Kemudian X plus 2Y min S2 sama dengan 8. Nah, di sini tuh akan untuk menjadi matrik identitas itu akan ada penambahan. Nah, kalau tadi kan kurang dari sama dengan plus S, lebih dari sama dengan min S. Nah, karena ini sudah menjadi sama dengan, maka adalah
plus V, gitu kan. Nah, makanya itu hasilnya adalah yang awalnya 2x plus y kurangi min 1 sama dengan 10 menjadi 2x plus y min S1 plus V1 sama dengan 10. Begitu pula yang kedua menjadi x plus 2y min S2 plus V2 sama dengan 8. Nah, di sini variabelnya itu ada 6 ya berarti ya. Kita tadi kan 4 ada x, y, S1, S2. Karena di sini ada tambahan V1 dan V2, maka menjadi 6 variabel. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilainya. Variabel x itu ada 2, yaitu 1, S1 min 1, dan sekali lagi maaf ini untuk S2-nya harusnya ini itu min 1 ya. Nah ya. Dan seterusnya kita masukkan nilai variabelnya. Sehingga min F adalah 2x plus 3y plus 0 S1 plus 0 S2 ditambah M V1 plus M V2. Kenapa ini M adalah nilai positif yang sangat besar. Ini. Tadi kan kita udah nemuin nih nilai min F-nya gitu kan, 2x plus 3y plus 0 S1 ditambah 0 S2 plus MV1 tambah MV2 gitu kan. Kita masukkan di sini X, Y, S1, S2, V1, V2, B1 dan RI. Untuk CJ-nya ini kita ada berarti kan V1 sama V2 ya. Untuk CI ada M, CJ, CJ min CJ. Kita masukkan nih nilai variabel-variabel yang ada yang tadi ya, yang di kendala tadi ya. Tapi yang sudah ada 6 variabel. Berarti kan ada 2x untuk kendala pertama kan tadi kan 2x plus y min S1 min S2 ditambah V1 tambah V2. Maka kita tulis di sini variabelnya 2x tadi kan 2. Tulis di sini 2 untuk y itu 1 min S1. Ini S1 ya. Tadi kan ada min, kalau S1 kan karena itu. Jadi kan pakainya min. Ini min 1, kemudian S2-nya 0, V1-nya 1, V2-nya itu 0. Tadi kan konstantannya 10, kita masukkan nih ke B1 yaitu 10. Begitu pula dengan yang V2. Nah, setelah kita isi ini semua, kita cari dulu nih juga nilai RI-nya. Cari RI itu nilainya BI itu dibagi ini nih ya. Kita cari ini dulu. CJ-nya CJ. Nah, CJ ini kan 3M itu dapat dari mana sih gitu. M. Nah, ini perhitungannya itu dari M ini dikalikan 2 ditambah M kali 1. Nanti 2M tambah 1M sama dengan 3M ini nih. Kemudian untuk Y-nya juga CJ di Y sama 3 kali 1 ditambah M kali 2 sama dengan 3. Begitu pula seterusnya sampai ke V2, yaitu M kali 0 sama dengan 0. M kali 1 sama dengan 1. Sama aja 0 ditambah 1M. Sama dengan 1M atau M. Nah, kita cari nih kemudian CJ min CJ. CJ-nya ini, CJ-nya ini. Berarti 3M kurangi 2, 3M kurangi 3, kemudian min M kurangi 0 sama aja min M kurangi 0 sama aja min M, kemudian M kurangi M sama dengan 0, dan M kurangi M sama dengan 0. Nah, di sini kita itu mencari kolom kunci. Nah, tadi kan untuk yang minimal kan bilangan positif yang paling besar ya. Nah, ini yang paling besar mana? Nah, ini kan M ini kan tadi itu ya bilangan positif yang nilainya sangat besar. Nah, dari semua ini berarti yang paling besar kan ini ada di variabel X, yang ada di X kan 3M min 2, karena ini belakangnya itu lebih kecil min 2 ketimbang yang min 3 kan 2.
Nah, maka kita pakai yang ini 2. Oh ya, untuk nilai RI-nya. Untuk nilai RI itu BI sendiri itu dibagi ini, variabel yang ini paling positif tadi paling besar. Berarti kan 10 bagi 2 itu 5 dan 8 bagi 1 itu 8. Gitu. Dan untuk F bintangnya ini adalah 18M itu ya dihasilkan dari 10 kali M itu sama dengan 10M ditambah 8 kali M sama dengan 8M. Hasilnya adalah 18M. Karena tadi kita itu sudah menemukan kolom kunci ya. Di X itu nilainya yaitu 2 gitu kan. Berarti untuk V1 kita ganti nih X. Tapi dengan persyaratan semua yang variabel yang ada di sini itu semua dibagi nilainya ke nilai 2. Seperti yang tadi kita lihat itu kan kolom kuncinya itu ya ada angka 2-nya gitu kan. Nah, kita itu bagi 2 semua. Tentunya itu M-nya juga diganti 2 gitu kan, ngikut yang ini. Berarti kan tadi 2 bagi 2 kan 1. 1 berarti per 2, min 1 berarti min 1 per 2, dan seterusnya sampai V2. Kemudian untuk mencari nilai V2 untuk X, Y, S1, S2, V1, V2, dan sampai V2 ya, dan BI. Itu gimana caranya? Berarti yang X ya, di sini itu nilainya itu harus 0. Gimana? Gimana caranya harus 0 gitu kan. Berarti kan nilai tadi yang V2 untuk variabel X-nya sendiri kan di sini kan tadi 1. Kalau supaya menjadi 0 itu kan berarti 1 dikurangi 1 ya, berarti min 1, 0. Nah, berarti kita masukkan nih rumusnya. Berarti kan ini 1, 1 itu dikali min 1 yang tadi ini ya dikurangin 1 ya. 1 kali min 1 ditambah 1. Nah, ini nih. 1 kali min 1 tambah 1 hasilnya 0. Kemudian, nah yang ini juga setengah dikalikan min 1 juga. Karena menggunakan min 1. Jadi min 1 ini digunakan untuk semuanya. Ya, di kolom V2. Setengah dikali min 1 ditambah nilai V2 tadi itu sendiri yaitu 2. Hasilnya 3/2. Kemudian yang S1 juga sama. Semuanya sampai ke BI yang mendapatkan nilai 3. Nilai 3. Nah, di sini kita kemudian mencari nilai CJ ya. Nah, sama. CJ sama. 2 dikali 1 nih kan, tambah M kali 0 sama dengan 2. Dan seterusnya. 2X kali setengah sama dengan M kali 3/2 sama dengan 1 plus 3/2M. S1 juga, S2 juga, V1 juga, V1 juga, dan V2 juga. Nah, seperti yang ada di penjabaran ini, semuanya. Jadi ini dikalikan ini, ditambah ini, tambah ini. Di sini kan tadi nilainya setengah ya. Kan setengah. Nah, setengah ini biar jadi angka 0 itu dikurangin berapa? Berarti kan dikurangin setengah juga. Maka rumusnya itu adalah 1 dikali 1 ini dari dari ini ya, nilai ini. 1 dikali min setengah. Karena tadi setengahnya itu dikurangi setengah. Kurangkan sama dengan min. Berarti kan 1 dikali min setengah dikali setengah itu sendiri yang ada di sini. Setengah. Maka dihasilkan adalah 0. Kemudian untuk 1/3 yang ini sama juga dikalikan min setengah ditambah min setengah. Hasilnya adalah 2/3.
Dan untuk min 1/3 juga dikalikan dengan setengah ditambah 1/2. Hasilnya adalah 2/3 dan seterusnya sampai ke 4. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil ini, kita baru mencari nilai CJ. Nah, CJ kan udah paham kan tadi ya, ini dikali ini, tambah ini juga dikali ini kan. 2 kali 1 ditambah 3 kali 0, hasilnya 2. Nah, ini 3, min 1/3, min 4/3, 1/3, dan 4/3. Sampai ke F bintang sama dengan 14. Nah, di sini kita mencari nilai CJ-nya berarti kan 2 dikurang 2, 3 kurangi 3, 0, min 1/3 dikurangi 0, min 1/3, dan terus sampai ke M, yaitu 4/3 kurangi M sama dengan 4/3 M. Lalu, apakah di sini nilainya sudah optimal gitu kan? Nah, tadi kan CJ min CJ itu seharusnya kan kurang dari sama dengan 0. Apakah di sini sudah optimal? Ya, sudah optimal dengan nilai X sama Y itu 2,3 dan F bintang nilainya adalah 14. Jadi udah optimal ya di sini ya. Sebelumnya sekian dulu ya. Terima kasih. Mungkin saya menjelasnya agak kurang jelas sedikit ya. Karena saya pun juga sambil belajar juga. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas-tugas yang lain. Semoga di tugas-tugas berikutnya, terutama di semester 4 ya, operasional riset 2, kalau ada tugas seperti ini bisa lebih optimal dan lebih bagus lagi dari yang sekarang ini ya. Terima kasih. Selamat pagi, malam, ataupun siang.